Dari 93,6 FM Radio Arsinar akhirnya bersinar. Bersama saya Ivan Zulkais yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai izin siaran radio. Jadi ini adalah salah satu proses bagi para calon pengembang radio menjadi berubah ke depannya apabila ada proses yang sudah dilalui menjadi para pengembang siaran radio. Dan memang ISR ini adalah proses pertengahan untuk memperoleh izin menyiarkan radionya yang memang sesuai dengan penempatan yang diatur menurut undang-undang dan juga Komdigi dan sebagainya. Memang membahas mengenai ISR kita perlu sekilas balik lagi ke proses sebelumnya yaitu mengenai pengajuan IPP. Jadi IPP itu kalau secara singkatnya adalah IPP itu kan berarti izin penyelenggaraan penyiaran. Yang mana izin penyelenggaraan penyiaran itu anggaplah kita simulasikan sebagai seseorang yang memang berada di dua persimpangan jalan. Nah, jadi IPP ini memberikan kejelasan bahwasannya mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran itu akan kemana arahnya. Apakah misalnya akan mengajukan izin penyelenggaraan penyiaran televisi atau misalnya izin penyelenggaraan penyiaran radio. Wah, ternyata ke izin penyelenggaraan penyiaran radio. Maka oke, ini adalah IPP radio. Nah, memang kalau misalnya di IPP itu ya bagaimana dia para calon pengembang itu berupaya untuk mengajukan nih apa namanya terkait dengan konsep-konsep daripada radio nih bakal seperti apa program siarannya, lalu apa nama radionya dan sebagainya. Nah, lalu kita eh, itu kan gambaran mengenai IPP, maka kita berlanjut ke ISR. Jadi ISR itu adalah salah satu bukti dari kelanjutan IPP. Jadi ISR itu secara kepanjangan gitu ya, itu kan adalah izin siaran radio. Jadi maksudnya adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi berdasarkan persyaratan tertentu. Jadi ibaratnya ISR itu memiliki fungsi untuk menempatkan stasiun radio dalam artian jaringannya nih bakal pakai yang apa, entah pakai AM, entah pakai FM. Tapi sebelum ke situ kita perlu mengetahui nih apa sih sebenarnya manfaat dari apa namanya proses pengajuan dari IPP ke ISR. Kalau misalnya secara manfaat itu adalah dengan mengajukan ISR gitu ya, maka ini akan memberikan suatu penempatan lagi bahwasanya memang namanya radio itu kan memanfaatkan gelombang. Ibaratnya adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang itu tidak hanya sekedar radio, tapi kan ada televisi. Lalu juga mungkin bisa jadi ada alat-alat yang lebih canggih, lebih advance, lebih mutakhir seperti misalnya kayak kapal silam, lalu misalnya mungkin kapal induk itu kan memanfaatkan radar juga. Radar itu kan terkait juga dengan gelombang radio gitu, gelombang-gelombang elektromagnetik sehingga hal-hal seperti itu tuh memang sensitif gitu. Jadi ibaratnya ada yang melenceng kemaskian aja, khawatirnya nanti bisa menimbul kekacauan atau membahayakan nyawa banyak orang. Lalu juga tujuan dari pengajuan ISR itu meningkatkan lapangan kerja di bidang teknologi komunikasi. Memang kalau untuk siaran radio itu tidak hanya melibatkan beberapa orang, tapi kan bisa puluhan orang atau ratusan orang karena memang dalam prosesnya untuk merawat radio setelah memang sah secara hukum itu memang kan berat. Dalam artian bagaimana ada yang tata kelola supaya radio itu dapat duit, lalu misalnya setiap per tahun setahun sekali harus urus atau bahkan bayar PHP-nya atau biaya hak penggunaan itu kan sangat-sangat penting untuk dikelola banyak orang gitu. Itu kan salah satu manfaat pengajuan ISR. Lalu dalam hal ini apa tuh namanya manfaat pengajuan ISR itu dapat meningkatkan pendapatan negara melalui retribusi penerimaan asli daerah. Jadi ibaratnya ISR itu sebagai sarana pajak juga, pajak teknologi. Jadi ibaratnya dari sekian banyak radio di Indonesia, ya termasuknya mereka bayar pajak juga gitu secara nggak langsung mungkin ke semacam ke kementerian yang memang nanti secara tidak langsung bisa sampai ke kas negara. Ya memang namanya juga terkait dengan alat-alat teknologi menurut dewasa ini yang saya pahami secara awam
memang alat-alat teknologi itu cenderung lebih mahal perawatannya, lalu juga secara bahasa bayinya gitu, yang memang cukup modern, itu ngadat gitu. Ngadat dalam artian adalah bahwa kalau umpama alat-alat listrik, teknologi nggak dipakai cepat rusak. Kalau misalnya selalu sering dipakai, cepat rusak juga. Jadi memang serba salah dalam perawatannya gitu. Dan memang proses berjalannya pengajuan ISR itu ya memang setelah mendapatkan IPP dan ada persyaratan yang harus dipenuhi nih. Misalnya kalau misalnya mengajukan ISR, berarti dia itu harus membuat surat pengajuan permohonan ISR yang memang ditunjukkan kepada Dirjen atau Direktur Jenderal SDPPI, yaitu Sumber Daya Perangkat Pos dan Informasi. Ya lalu memang harus ada apa tuh namanya, secara waktunya itu memang harus tepat gitu, dalam artian nih surat ini dikeluarkan pada tanggal berapa, tahun berapa gitu, dan juga memang surat ini supaya sah itu kan harus ditandatangani oleh direktur. Selain itu memang di dalam proses pengajuan ISR itu ya perlu juga mencantumkan pernyataan bahwasannya nih ketika misalnya radio A nih ingin mendaftarkan ISR-nya gitu. Ya itu memang harus yakin bahwa dia tuh bisa membayar BHP, biaya hak penggunaan gitu, dalam artian bahwasannya teknologi ini ya memang bayar gitu, artinya mungkin ada kerjasama dengan pihak radio dengan negara gitu, jadi ibaratnya saling menguntungkan gitu, ibaratnya radio tuh bayar, negara yang mengurusin servernya dan sebagainya, anggaplah seperti itu. Dan juga apa tuh namanya, kalau misalnya nih ISR sudah dapat, nanti ada beberapa kemungkinan ya memang misalnya dia tuh bakal ditempatkan di jaringan radio yang seperti apa? Apakah itu memang dia jaringannya FM, elektromagnetiknya maupun AM. Kalau misalnya FM itu kan secara keunggulan itu dia suaranya lebih jernih tetapi secara jangkauan lebih sempit. Tetapi kalau misalnya dapatnya AM, ya dia memang secara jangkauannya itu luas tapi secara kualitas suara juga kecil. Dan memang ISR itu adalah satu dari sekian banyak apa namanya, proses perizinan yang memang banyak stasiun radio tuh yang gagal. Dan memang ISR itu kan sesuatu yang diperebutkan juga gitu, karena tidak semua orang mampu untuk memperoleh ISR, dan juga terdapat ya pengalaman-pengalaman bahwasannya perlu beberapa tahun kemudian supaya bisa ngurus ISR ya, karena tadi mengurus ISR itu tidak hanya sekedar administratif, tapi bagaimana kesanggupan biaya dan juga diplomasi, dalam artian bahwasannya harus apa tuh namanya, para pengembang radio, calon pengembang radio harus mampu berdiplomasi dengan para orang KPID, lalu juga mungkin Menkominfo. Memang apa yang saya jelaskan ini memang lebih cenderung di bawah tahun 2018, karena memang secara sumber-sumber, secara perundang-undangan memang masih mudah diakses gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan harus memperbaharui, harus mempelajari aturan-aturan yang lebih baru terkait dengan pengajuan ISR. Jadi itulah Sobat Arsinar mengenai ISR sebagai salah satu apa namanya, proses pengajuan bagi para calon pengembang siaran radio supaya nanti nih radionya bisa disiarkan ke masyarakat. Jadi kalau misalnya Sobat Arsinar nih memiliki ide, pikiran, saran, jadi tolong hubungi di 0895 3430 250007. Jadi saya tunggu sahabat Arsenal di siaran selanjutnya. Sampai jumpa di lain hari. Dadah.